by the Chairman General PP Perguno to Mr. Professor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Time is yours. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami kiai, para bunyai, wabil khusus mohon maaf saya sebutkan yang hafal-hafal saja. Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa yang kami muliakan, Nyai Mahfudah, putri dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Bapak Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur yang sangat saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama yang mewakili, mohon maaf, Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf Pak Presiden terpaksa harus mewakilkan karena memang yang salah kita, sebab tidak mungkin sebetulnya untuk mengundang beliau dalam jarak cuma 10 hari. Mestinya harus 3 bulan sebelumnya agar waktunya bisa direncanakan. Tapi insya Allah mungkin dalam kali lain beliau akan hadir sendiri. Selanjutnya Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Agus yang dari sejak tadi pagi, sejak tahlil beliau mengikuti acara ini. Beliau Kiai Haji Dr. As'ad Said Ali yang juga sama dari sejak pagi beliau mengikuti acara ini. Kemudian Bapak Imanul Haq, Bapak berkehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Rakernas kelima ini sudah dapat terselenggara dan semoga akan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat bermanfaat. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Rakernas ini harus segera dilaksanakan? Karena kita akan menyongsong tahun ajaran baru, tahun akademi baru, di mana inilah sebuah kesempatan untuk memantapkan panjenengan semua bahwa alhamdulillah dari tahun ke tahun perjuangan kita nampak keberhasilannya, yaitu perjuangan untuk, kalau dulu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Halim, mereka dan kiai-kiai yang lain, mereka berupaya keras untuk ikut serta mewujudkan dan memerdekakan Indonesia. Maka hari ini tugas kita adalah bagaimana mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Guru adalah merupakan garda yang paling depan untuk tujuan itu. Karena dengan kepiawaian guru dan mampunya guru mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya, mestinya Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju, adil dan makmur. Mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu sekalian,
tujuan pendidikan yang harus kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Satu adalah keimanan. Dengan iman seseorang akan bisa mewujudkan keadilan dan kebenaran. Iman adalah urusan hati, aplikasinya, realisasinya adalah ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita harus mengajarkan al-akhlakul karimah kepada anak-anak didik kita, yang antara lain al-akhlakul karimah yang disempurnakan oleh Rasulullah, yaitu seseorang tidak boleh malas, tidak boleh berkata tidak bisa, tidak boleh putus asa, antara lain demikian. Selanjutnya kita harus mampu mempertanggungjawabkan tanggung jawab akademis, yaitu mentransfer muatan kurikulum secara tuntas kepada seluruh peserta didik secara tuntas pula, tuntas muatan dan tuntas jangkauan. Selanjutnya, ketika kita berhasil mempertanggungjawabkan akademis, maka kita akan sekaligus berhasil membentuk kecerdasan. Karena kecerdasan itu dibentuk oleh mengerti, dan dari sekian ratus kali atau sekian ribu kali mengerti, seseorang kemudian akan menjadi cerdas. Berikutnya adalah keterampilan. Anak-anak kita harus diajarkan keterampilan untuk melengkapi akademisnya, dan kita harus mampu memilih keterampilan yang efektif, yang efisien, yang hari ini mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu sekalian, menurut saya adalah IT, akuntansi, ya speaking, mukalamah, walaupun bahasa Inggris dan bahasa Arab itu adalah akademis, tetapi untuk speakingnya dan mukalamahnya adalah merupakan keterampilan. Selanjutnya adalah kesadaran tentang menjaga kesehatan yang harus dihandle dengan baik oleh guru-guru olahraga mestinya. Dan selanjutnya juga adalah seni, yang dimaksudkan dengan sini adalah tasawuf, yaitu mampu guru-guru menanamkan kepada murid-muridnya memiliki sifat yarhamuna wa yurhamuna alaihim, senantiasa memancarkan kasih sayang kepada lingkungannya. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Biarkan kreativitas tidak usah diajarkan, tetapi yang tadi disempurnakan, maka kreativitas itu memerlukan bahan baku. Bahan bakunya adalah akademis dan keterampilan, dan memerlukan mesinnya berupa kecerdasan. Ketika bahan baku diolah oleh mesin berupa kecerdasan, maka akan timbul kreativitas, dan ketika kreativitasnya dioperasionalkan dengan al-akhlakul karimah, pandai dalam berkomunikasi, tidak malas, tidak pernah berkata tidak bisa, dan tidak pernah putus asa, maka seseorang siapapun akan mampu mewujudkan kesejahteraan. Dan kesejahteraan yang diwujudkannya tentu karena dikemas oleh keimanan akan memiliki kecenderungan untuk ikut serta mewujudkan keadilan. Dan dengan demikian, ketika guru-guru memiliki tanggung jawab yang semacam ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, maka Indonesia adil dan makmur memiliki harapan besar untuk segera terwujud, dan ini berada di tangan Pergunu. Selanjutnya, kenapa pula harus diselenggarakan segera Rakernas ini? Karena pada tahun-tahun mendatang kami, mohon maaf, Pergunu di berbagai provinsi mendapatkan hibah, atau kalau tidak berlebih-lebihan, kalau kami menyampaikan di hampir seluruh provinsi orang memberi hibah untuk didirikan sekolah, pesantren-pesantren yang memiliki visi sebagaimana visinya Amanatul Ummah, yaitu untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Dan kita harus bertekad untuk melahirkan lulusan kita, ahdaful mutakharrijin, the goals of graduate, tujuan peruntukannya
adalah satu, untuk menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Nomor dua, untuk menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsanya yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Nomor tiga, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan yang nomor empat, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kenapa mesti ini yang menjadi tujuan peruntukannya? Adalah karena sebuah teori untuk terwujudnya negara yang adil dan makmur, Indonesia yang adil dan makmur. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, awwaluha bi ilmil ulama, wasani bi adlil umara, wasalisu bi sakhawatil aghniya, warabi'u bi du'ail fuqara. Tegaknya Indonesia manakala Indonesia satu saat ditopang oleh pilar-pilar: satu, ulama ilmuwan yang jujur dengan keilmuannya, yang dijadikan referensi oleh para birokratnya yang adil karena bereferensikan ilmunya para ulama. Nomor tiga, manakala ditopang oleh para konglomerat yang memiliki kesadaran untuk ikut serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan yang nomor empat, dengan orang fukoroknya yang tidak pernah demo, melainkan memanjatkan doa bersama untuk kebaikan bersama. Tetapi yang nomor empat ini tidak akan kita produksi, melainkan diganti dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf hari ini dan sekaligus saya melaporkan kepada Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur bahwa amanatul ummah tahun ini saja yang diterima melalui senam PTN ada sebanyak 400, dan melalui UTBK kurang lebih nantinya akan juga sekitar 400-an, jadi 800. Bapak dan ibu-ibu sekalian, di perguruan tinggi banyak sekali yang diterima di kedokteran, di ITB, di UGM, di UI, di IPB, di UNER, di UB dan seterusnya. Kita akan mengupayakannya bahwa semua mereka akan diupayakan mendapatkan beasiswa BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Kenapa? Karena persyaratannya adalah mereka memiliki TOEFL dengan nilai 425, dan nilai TOEFL 425 sudah semuanya dimiliki oleh santri-santri amanatul ummah, sehingga akan mudah untuk mewujudkan persyaratan itu. Dan kemudian ujiannya hanya tinggal skolastik, dan skolastik sudah biasa diberikan di amanatul ummah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, tahun depan kita kepingin menyumbangkan dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia, yang mohon maaf kita nanti akan mengirimkan guru agama, tetapi sekaligus juga guru eksak, yang oleh karenanya Universitas Kiai Haji Abdul Halim yang tinggal menunggu, mohon maaf, tinggal menunggu visitasi saja. Institut Kiai Haji Abdul Halim bertransformasi menjadi Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Tadi sudah saya sampaikan kepada Wakil Menteri Agama, kami telah mendapatkan izin operasional untuk menyelenggarakan prodi fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk itu saya mohon kepada perwakilan dari provinsi-provinsi agar mengirimkan anak-anak yang akan kita berikan beasiswa, ya, bukan hanya di bidang agama tetapi juga di bidang eksak yang nantinya akan dikembalikan ke provinsinya masing-masing. Bapak dan ibu-ibu sekalian, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya minta kepada pengurus pusat Pergunung, silahkan memilih untuk periode ini memberikan beasiswa sebanyak 1000 beasiswa
untuk program agama dan sekaligus eksak. Saya kira itulah makanya nanti dalam rakernas ini dibahas sehingga kemudian bisa diaplikasikan dengan baik. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.